Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk mata kuliah diagnosis kendaraan tugas kedua yang akan dilaksanakan oleh kelompok 1, yang mana kelompok 1 terdiri saya sendiri, ada Hamuda Sitorus, Wahyu Widodo, Habib Alwi, dan Muhammad Rizaldi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Siman MPD dan Bapak Budiharto SPD MT. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Pada mobil berteknologi injeksi seperti Toyota Vios, Variable Valve Timing with Intelligence atau VVTi berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja mesin. VVTi adalah sistem yang mengatur kinerja katop elektronik dan emisi pembuangan agar seefisien mungkin. Sistem ini hanya digunakan pada mobil berbahan bakar bensin. Sebelum VVTi, Toyota mengembangkan sistem VVT pada tahun 1991 yang juga mengatur waktu buka katup mesin. Dengan VVTi memiliki dua aktuator yang bekerja secara independen sehingga disebut dual VVTi. Masuk ke rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja alat dan bahan yang diperlukan sebelum melakukan diagnosis kendaraan. Yang kedua, langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan diagnosis kendaraan. Yang ketiga, bagaimana cara kerja mendiagnosis bahwa telah terjadi gangguan pada sistem VVTi pada unit kendaraan mobil Vios. Dan manfaatnya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami alat dan bahan yang digunakan dalam diagnosa kendaraan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika melakukan diagnosis kendaraan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem VVTi pada unit kendaraan mobil Vios. Kita masuk ke bab 2, kajian teori. Metode diagnosa yang pertama, pemeriksaan fisik atau visual. Yang pertama itu periksa kabel-kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada yang longgar, rusak atau terputus. Periksa apakah ada kerusakan pada kontrol valve. Periksa apakah ada kerusakan pada soket VVTi. Periksa bagian katup apakah mengalami kebengkokan atau tidak. Metode diagnosa kedua itu pemindaian kode kesalahan atau DTC. Gunakan alat pemindai OBD2 untuk membaca kode kesalahan dari sistem kendali mesin. Selanjutnya, kode kesalahan yang berkaitan dengan sensor VVTi atau sistem pengapian dapat memberikan petunjuk tentang masalah yang mungkin terjadi. Untuk metode yang ketiga, pemeriksaan sensor. Pemeriksaan sensor-sensor yang terhubung dengan sistem ini seperti sensor CKP dan CMP. Pastikan sensor-sensor yang terhubung tersebut berfungsi dengan benar dan memberikan data yang akurat. Metode yang keempat, pemeriksaan motor VVTi. Periksa VVTi untuk memastikan tidak ada kehausan atau kerusakan fisik. Selanjutnya, uji stepper motor untuk memastikan responsif terhadap perintah kendali dari sistem. Metode yang kelima, pemeriksaan komponen elektrik. Periksa tegangan dan resistansi pada komponen-komponen seperti solenoid VVTi dan relay yang terkait dengan sistem ini. Pastikan tidak ada korsleting atau hubung singkat pada rangkaian listrik. Yang keenam, pemeriksaan pengapian. Pemeriksaan kondisi busi, kabel busi, koil pengapian untuk memastikan pengapian yang baik. Pastikan pengapian berlangsung pada waktu yang tepat dan dalam urutan yang benar. Yang ketujuh, uji jalan atau test drive road test. Lakukan uji jalan untuk memeriksa apakah masalah tersebut masih terjadi. Amati apakah ada gejala seperti idle yang tidak stabil, kehilangan tenaga, atau keluhan lain yang berkaitan dengan gangguan pada sistem engine. Alat yang digunakan itu ada pemindai kode kesalahan OBD2 scanner, digunakan untuk membaca dan menghapus kode kesalahan dari sistem kendali mesin. Selanjutnya ada multimeter untuk mengukur tegangan, resistansi, dan arus listrik. Yang ketiga itu ada alat pengukur tekanan bahan bakar untuk memeriksa tekanan bahan bakar pada sistem injeksi. Selanjutnya alat pengukur udara masuk untuk memeriksa aliran udara masuk ke sistem. Selanjutnya ada pompa vakum untuk menguji operasi stepper motor ESC dan sistem vakum lainnya. Selanjutnya ada alat pemotong kabel dan stepper untuk memperbaiki atau mengganti kabel yang rusak. Selanjutnya obeng dan set kunci untuk membuka dan memasang bagian-bagian yang perlu diakses.
penyemprotan pemeriksaan karbon untuk membersihkan komponen-komponen seperti throttle body dan sensor-sensor, alat pengukur suhu untuk memeriksa suhu berbagai komponen mesin. Selanjutnya maju digunakan sebagai lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti air, oli, dan debu. Bahan yang digunakan: sensor pengganti jika sensor pada sistem perlu diganti, pembersih cairan seperti WD, selasi ban khusus untuk kelistrikan, gunting untuk mengelupas bulatan kabel, pelumas elektrik untuk mengelumasi konektor-konektor dan komponen elektrik agar tidak teroksidasi, pembersih karbon untuk membersihkan karbon dan endapan lainnya dari throttle body, katup, dan komponen-komponen lain. Perekat khusus untuk berbagai bagian yang mungkin perlu ditempel kembali, pelumas untuk memastikan berbagai bagian yang bergerak berfungsi dengan baik, pembersih kontak elektrik untuk membersihkan kontak-kontak elektrik dari oksidasi atau kotoran, engine Toyota Vios, buku pedoman reparasi Toyota Vios. Langkah kerjanya: yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Identifikasi nama, fungsi, dan tempat pemasangan sensor pada VVTi. 3. Lakukan pemeriksaan secara visual dan pemeriksaan menggunakan alat scanner OBD. Yang keempat, melakukan pemeriksaan visual pada sensor, kabel sensor, dan soket sensor VVTi. Yang kelima, jika terdapat kerusakan pada bagian kabel atau soket yang terhubung pada sensor VVTi, maka sambung kembali kabel tersebut sebaik mungkin. Yang keenam, jika pada bagian dalam sensor VVTi tersebut terdapat kotoran, maka disarankan untuk dibersihkan menggunakan cairan pembersih agar bersih kembali. 7. Dan jika sensor VVTi mengalami kerusakan, maka harus diganti dengan yang baru agar fungsi sensor tersebut bisa berjalan sesuai dengan standarnya. 8. Lakukan pemeriksaan pada bagian katup in maupun X-nya, dan jika terdapat celah atau kebocoran pada katup tersebut, maka harus dilakukan pembongkaran dan peralatan permukaan pada katup tersebut sehingga permukaan dapat rata kembali. 9. Lakukan pemeriksaan pada badan katup tersebut apakah terdapat kebengkokan atau tidak. Oke, kesimpulannya, kerusakan pada komponen katup jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa pada bagian komponen katup yang bocor sehingga kerja aliran udara dan bahan bakar tidak bekerja secara optimal dan harus dilakukan penyukuran klep. Yang kedua, pada bagian dudukan katup mengalami kausan. Yang ketiga, pada bagian katup mengalami sedikit kebengkokan. Sarannya, dalam melakukan diagnosa kendaraan bahwa telah terjadi gangguan pada sistem katup mobil Toyota Vios VVTi mengalami beberapa kerusakan pada bagian katup sehingga mempengaruhi kinerja mesin menjadi tidak optimal yang mengakibatkan berkurangnya tenaga pada mesin mobil Toyota Vios tersebut, dan memakai kendaraan secara baik dan benar serta lakukan perawatan mesin secara berkala agar terhindar dari kerusakan yang parah dan mengakibatkan pengeluaran biaya perbaikan yang banyak. Terima kasih saya ucapkan. Saya Modestorus dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.